Saudara, benarkah arti kata gebuk bagi ormas anti Pancasila yang diungkapkan Presiden bisa disalahartikan? Kita akan berbincang dengan pengamat politik Ansi Lema dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bapak. Selamat petang. Ya, saya ke Bung Ray dulu. Bung Ray, apa yang disampaikan Presiden gebuk? Kalau kita maknakan arti kata gebuk adalah tidak menggunakan dengan tangan, tapi menggunakan dengan alat bantu, gada, dan lain sebagainya. Ini adalah makna yang sangat keras. Apa yang Anda cermati dari sini? Ini sebetulnya kata gebuk ini historis ya bagi kita ya. Ya. Kalau 14 September 89. ya, Pak Harto pernah menyebutkan kata yang sama. Pak Harto, tapi juga ada Pangdam, ada macam-macam pada saat itu. Artinya kata gebuk di era Pak Harto itu artinya penggunaan kekuasaan, semata-mata penggunaan kekuasaan Ya. untuk melumpuhkan lawan politiknya gitu. Nah, jadi mungkin kata-kata ini historis dan historis dalam pengertian juga traumatik gitu. Ketika Pak Jokowi mengungkapkan itu, pengalaman itu seolah-olah kembali lagi di hadapan kita gitu. Bahwa akan ada upaya tindakan yang dilakukan oleh Presiden untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya gitu ya. Dengan cara Menyingkirkan, ada menggunakan bahasa menyingkirkan lawan-lawan politik. Kalau mempergunakan, Ini kan ormas anti Pancasila. Apa kaitan dengan lawan? Kalau kata gebuk itu ya ke sana. Oke. Menurut saya gitu. Pak Harto konteksnya itu memang betul waktu Betul, itu. makanya. Waktu mau mengganti Pak Harto. Ya, Saya akan makanya. gebuk orang-orang mengganti tidak secara konstitusi. Ya, Mengganti makanya saya kalau maksudnya. kita pakai kata gebuk itu konotasinya adalah menyingkirkan kan. Kecuali Anda pakai bahasa yang lain. Anda menilai itu? Ya kan kita lagi mendiskusikan Pak Jokowi mempergunakan kata menggebuk. Dan Anda menilai bahwa Pak Jokowi menggunakan kata itu karena dia merasa terancam sehingga ada yang perlu digebuk untuk disingkirkan lawan-lawan politiknya? Iya, tentu saja kan saya mau mengatakan ini kalimat ini dipakai dulu, itu maksud saya ya. Kalau kata gebuk itu biasanya kita pakai dengan kata menyingkirkan. Itu dulu gitu ya. Cuma kan pertanyaannya, apakah gebuk di zamannya Pak Harto itu akan sama dengan kata gebuk di zamannya Pak Jokowi? Kan kira-kira gitu. Nah, itu mungkin yang berbeda. Tapi kalau apa istilahnya, penggunaan katanya, kemudian implikasi-implikasi yang dibuat, Marwahnya ke sana. dan mungkin juga soal ketegasan yang mau dimunculkan itu di wilayah itu gitu. Tapi apakah caranya sama? Nah itu jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan. Belum ada tahu. Sebab kalau kata gebuk di zamannya Pak Harto itu dia pakai kekuasaan, nggak pakai perangkat apapun kecuali kekuasaan itu untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ini ke Pak Harto ya. Nah, apakah model yang seperti ini sebetulnya yang mau diadopsi oleh Pak Jokowi? Tapi Anda setuju Pak Jokowi menggunakan kata itu? Ya jelas saya kurang setuju. Kenapa? Menurut saya itu penggunaan istilah yang agak sembrono dari Pak Jokowi. Gimana sembrononya? Ya itu yang saya sebut tadi, karena kata gebuk itu mengingatkan bukan saja keras, tapi itu juga historis dan juga traumatik bagi kita sebagai sebuah konteksnya tidak tepat untuk apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini lahir dari rezim reformasi, di wajahnya juga muncul semangat reformasi yang sangat kuat gitu. Sebaiknya secara psikologik penggunaan kata-katanya pun tidak menggambarkan kata-kata yang sering dipakai oleh rezim Orde Baru dalam konteks yaitu tadi ya kekuasaan itu. Gitu. Anda mau menilai bahwa sebab banyak kata-kata yang bisa dipakai. Kita nggak bisa toleran terhadap orang yang intoleran, misalnya kan begitu ya. Pancasila ini nggak bisa dipakai untuk semata-mata membuat kepentingannya terpenuhi pada saat yang bersamaan mengancam kehidupan kita sebagai bangsa. Bukan dengan kata gebuk. Bukan dengan kata gebuk, karena gebuk itu tadi secara psikologik itu ada hubungan historisnya dan juga ada hubungan psikologik traumatik. Baik. Terlalu keras Bung Ansi dan bisa ditafsirkan macam-macam. Jangan-jangan bisa menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Padahal negara kita bukan negara kekuasaan, bukan maksat, tapi negara reformasi, negara yang berasaskan konstitusi. Untuk membaca diksi politik gebuk ini, kita harus melihat sumber ancaman dan persepsi atas ancaman hari ini. Kalau pada zaman Orde Baru, persepsi atas ancaman yang dipersepsikan oleh rezim totaliter Orde Baru itu adalah kepada kelompok-kelompok yang melakukan kritik terhadap kekuasaan Orde Baru. Jadi termasuk Ray Rangkuti dan teman-teman 98 yang lain-lain. Bang Ray. Ya, artinya itu jadi sebenarnya pernah digebuk juga waktu itu Bung Ray ya? Ya, kita bagian yang akan digebuk itu cuma waktu Pak Harto. Oke. Tapi sekarang ini konteksnya ini jangan-jangan Bung Ray trauma masa lalu. Enggak, itu yang saya katakan. Trauma politik bangsa ini menurut saya, bukan hanya saya ya. Jadi gini, itu yang saya katakan tadi. Persepsi atas ancaman dan persepsi sumber ancaman pada era Orde Baru dan era hari ini itu dua hal yang berbeda. Tapi menggunakan pada masa lalu, ya, tetapi konteksnya berbeda. Pada masa lalu yang mahal itu adalah freedom ataupun kebebasan.
Dan itu yang dituntut oleh teman-teman aktivis, teman-teman pejuang demokrasi. Dan untuk memberangus kebebasan ini, rezim totaliter Orde Baru itu menggunakan kata gebuk. Hari ini konteksnya sudah sangat berubah. Yang mahal itu bukan kebebasan, tetapi ketertiban atau order. Jadi demokrasi itu not only about freedom, tetapi juga dia harus bersenyawa dengan order ataupun ketertiban dan keteraturan. Dalam konteks yang dikatakan oleh Pak Jokowi, yang diancam itu bukan rezim kekuasaan Joko Widodo, tetapi yang terancam itu adalah ideologi negara Pancasila. Karena itu penggunaan kata gebuk menurut saya, ini terlalu lunak. Justru terlalu lunak. Sebenarnya yang apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ini sebenarnya kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh seorang presiden sebagai kepala negara, sebagai sekaligus kepala pemerintahan. Karena apa? Karena hari ini kita mempersepsikan bahwa kelompok ataupun ormas-ormas anti Pancasila itu memang sudah sangat merongrong, ya, kedaulatan Pancasila, sudah merongrong masa depan NKRI ini. Dan hari ini sebenarnya itu yang membedakan cara pandang pada masa Orde Baru dahulu yang memang dipakai untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Pada masa era sekarang itu dipakai bukan untuk itu tetapi untuk melindungi ketika itu digunakan Pancasila. Kata-kata itu maka bisa juga kemudian digunakan sebagai hal yang persis sama dilakukan di saat Orde Baru. Oh tidak. Menyingkirkan lawan Jadi politiknya. gini, ini soal Gimana Anda bisa mengatakan ini soal karakter kekuasaan saja. Kita lihat karakter kekuasaan Joko Widodo itu adalah sosok yang sangat demokratis, sosok yang sangat terbuka. Beliau tidak terbiasa menggunakan pendekatan kekuasaan, apalagi menghilangkan nyawa orang. Pak Joko Widodo ini orang yang sangat mengedepankan diskursus dan dialektika. Artinya beliau tidak punya track record, tidak punya rekam jejak, ya, tidak punya track record, tidak punya rekam jejak untuk merepresi ataupun memberangus kekuatan pro demokrasi. Tetapi kenapa hari ini Pak Jokowi begitu gusar dan marah? Karena memang ini yang sudah disentuh, ini adalah menyangkut ideologi, identitas, dan juga jati diri bangsa kita, menyangkut Pancasila. Saya bacakan pernyataan dari Buya Syafi'i Ma'arif yang mengkritik kata gebuk dari Pak Jokowi. Jangan asal gebuk, semua harus berdasarkan hukum. Karena nanti dekat dengan artinya gini, Bung sistem Aiman, pemerintahan otoriter. Saya ingin mengatakan begini. Anda setuju dengan itu? Sebentar, saya ingin mengatakan begini. Tentu ada pendasarannya, ya. Republik ini dibentuk, nasionalisme kita ini bukan nasionalisme yang kita dapat dengan cuma-cuma atau gampang, ya. Jadi ini kita mengorbankan darah, air mata nasionalisme kita ini. Dan kemudian ada kristalisasi usaha-usaha dan perjuangan yang hebat dari para pendiri Republik ini. Dan kita tahu ketika kita bicara soal nasionalisme, ya, secara kultural faktual kita ini multi dalam nation. Ada bangsa Papua, ada bangsa Aceh, bineka. Ada bangsa, ya, bineka. Tetapi secara politik, kita ini unity. Secara politik, kita ini satu. Dan upaya membuat yang beragam ini menjadi satu, ini membutuhkan konsensus atau kesepakatan. Membutuhkan gebuk juga. Konsensus, kesepakatan kita bersama, ini ada aturan mainnya. Kita semua harus taat dan harus sepakat. Ketika ada pihak-pihak yang tidak sepakat, apalagi mengganggu ideologi sebagai dasar hidup dan falsafah negara, disitulah sebenarnya kita semua sebagai anak bangsa. Ini harus menunjukkan sikap yang tegas. Oleh karena itu saya menanyakan, bukankah tanpa menggunakan kata gebuk sudah ada konstitusi yang mengatur itu? Ketika ada nanti misalnya yang di luar Pancasila atau menentang Pancasila, sudah bisa diambil tindakan. Justru kalau kita melihat secara selama ini, terkesan negara itu agak terlambat dan bahkan agak lalai, bahkan agak lemah terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Hari ini mereka bukan lagi anak macan, tetapi sudah menjadi macan yang menakutkan. Mereka bisa mencaci maki ideologi negara, dan di sekolah-sekolah itu mereka bisa mengatakan menghormati bendera merah putih itu sesuatu yang salah. Bukankah ini sebenarnya sesuatu yang mengancam kita secara faktual? Nah, kalau seandainya kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang ini sebenarnya lebay kata anak sekarang, jangan sampai kita punya persepsi yang keliru melihat mempersepsikan ancaman hari ini dan sumber ancaman. Saya kira hari ini sumber ancamannya jelas. Berasal dari mereka yang anti Pancasila, kelompok intoleran, yang ingin membuat yang beragam ini menjadi seragam. Dan ini sebenarnya bertabrakan dengan spirit keindonesiaan, spirit kebinekaan, dan apa yang menjadi jati diri ancaman Pancasila. Saat ini adalah kelompok-kelompok yang anti Pancasila dan kemudian butuh kata gebuk. Bung Rey. Ya, itu ini harus didekati. Menurut saya ini dipisahkan dulu 3 hal, ya. Pertama, kata gebuk itu sendiri. Kedua, tentu saja ada situasi di mana kita memang saat ini melihat begitu banyak ormas-ormas yang
Ya melapornya sih Pancasila, tapi tindakannya seperti ingin menghilangkan Pancasila. Gitu. Nah yang ketiga adalah soal caranya bagaimana gitu. Nah kata gebuk itu saya mengatakan tadi terlalu keras sebagai diksi politik. Ya. Tetapi semangat kita untuk menertibkan ormas-ormas yang nyata-nyata misalnya melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya tentu itu harus ditindaklanjuti. Nah persoalan yang ketiga, untuk membedakan apakah gebuk itu sama seperti rezim Orde Baru dengan yang sekarang adalah pada yang ketiga ini. Soal cara apa yang dilakukan gitu. Di zaman Pak Harto, semata-mata karena kekuasaan. Jadi menurut Anda Pak Jokowi harus menjelaskan apa makna kata gebuk itu? Ya makanya kata gebuk ini, kalaupun itu dipakai, saya mengkritik kata itu, tapi kalau maksudnya adalah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, nggak ada mekanismenya kecuali melalui undang-undang. Pengadilan. Nah di sini yang saya agak khawatir juga, karena kita mendengar wacana akhir-akhir ini dikemukakan baik oleh Menko Polhukam maupun Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Perpu untuk lebih mempermudah proses pembubaran ormas-ormas yang dimaksud. Nah Perpu ini apakah itu memberi legitimasi yang kuat kepada pemerintah untuk misalnya secara sepihak membubarkan ormas-ormas yang dinilai oleh pemerintah sendiri lawan politik? Bukan lawan politik, ya katakanlah misalnya bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah kalau itu dipakai, itu agak berbahaya. Karena? Nah, ya karena itu sama dengan memberi kewenangan yang cukup kepada pemerintah untuk menafsirkan sendiri mana ormas yang sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila untuk kemudian dibubarkan atau tidak dibubarkan. Dan situ titik kritis yang Anda lihat? Nah, oleh karena itu kan kalau kita baca Undang-Undang Keormasan, udah diatur sedemikian rupa ketat. Sebisa mungkin semua ormas yang tumbuh dan hidup di Indonesia itu tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah. Kira-kira gitu. Jadi proses penafsiran bahwa itu tidak anti Pancasila atau tidak harus bukan pemerintah sendiri, tapi harus ada proses mekanisme pengadilan. Ya. Dan itu nanti kita akan lihat bagaimana arti kata gebuk yang tadi Anda juga sampaikan juga, bahwa apa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi terkait dengan kata gebuk itu. Ya, apakah ia pakai faktor yang ketiga, jalur mekanisme hukum? Iya. Kira-kira gitu ya. Terakhir Bung Ansy, Anda setuju bahwa Pak begini. Jokowi harus menjelaskan arti kata gebuk itu? Ya pasti, tetapi bahwa menyamakan tindakan Pak Joko Widodo dengan rezim totaliter Orde Baru tidak tepat. Karena alasan menggunakan diksi gebuk itu sangat tidak tepat. Karena apa? Karena persepsi dan sumber ancaman itu berbeda. Zaman dulu persepsi dan sumber ancaman itu terhadap Orde Baru itu adalah kelompok pro-demokrasi. Tetapi sekarang persepsi dan sumber ancaman bagi seorang Joko Widodo itu adalah berasal dari kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Jadi dua hal ini mestinya kita yang cinta Pancasila dan cinta NKRI ya mestinya mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berupa ketegasan. Tinggal ketegasan ini juga harus menempuh dengan jalur-jalur hukum yang berujung pada penegakan keadilan. Kata kunci adalah tetap berdasarkan konstitusi dan penjelasan kata gebuk itu tetap diperlukan. Bagaimana kemudian nanti prosesnya kita tunggu bersama. Terima kasih Bung Ray Rangkuti, Bung Ansy Lema telah memberikan informasi di program Kompas Petang.